Welcome to Apa Aja Bisa. A day full of facts. A college student who can earn her own money. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina min yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin lil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa amma ba'd. Fa ayyuhal muslimun ausikum wa nafsi bikullaha wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minha rijalan katsiran wa nisaan wattaqullaha alladzi tasaalu bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Jadi kali ini guys kita ngobrol biasa aja ya, nggak ngediscuss aja. Jadi di sini aku bakal apa namanya ngejelasin beberapa nge-sharing lah ya, sharing ilmu sedikit ya dari apa yang aku pelajarin tentang bab hukum luqotoh. Nah, apa sih namanya luqotoh gitu kan ya? Nah, jadi tuh luqotoh itu eh, adalah sebuah barang temuan yang bukan miliknya sendiri selain hewan. Meskipun nanti kita di sini bakal ngebahas eh, kayak barang temuan kayak hewannya maupun eh, sebagai materi gitu. Nah, di sini aku ngambil referensi dari kitab yang namanya ini nah, yang Al-Mulakhas Al-Fiqhiyah Ta'alifu Ma'ali ini apa penulisnya ini ya. Nah, ya. Nah, ini Mulakhas Al-Fiqhiyah. Nah, di sini aku bakal apa namanya ngebahas tentang luqotoh ini. Nah, pertama, tadi poin pertama itu apa sih luqotoh? Luqotoh adalah sebuah barang temuan yang bukan miliknya sendiri selain hewan. Nah, kedua itu semisal jika barang tersebut hilang, kayak ya apapun itu yang hilang, terus maka nggak keluar dari tiga hal ini. Nah, pertama itu dia tuh dikatakan barang luqotoh, kayak luqotoh tuh boleh diambil ketika barang tersebut tuh tidak menjadi pusat perhatian. Contoh, contoh kayak pulpen, terus pulpen yang udah kayak mungkin agak rusak tapi menurut kita masih bisa dipakai nih kayak direfill ulang atau di apa atau enggak kayak gope yang kayak barang itu tuh tidak menjadi pusat perhatiannya manusia-manusia gitu. Besok kayak cambuk, maka nantinya tuh barang tersebut tuh akan berpindah kepemilikan bagi yang mengambilnya. Kayak misalnya kita nemu, oh kita ngambil ya berarti ya udah itu milik kita gitu jadinya kan. Nah, itu tanpa harus mengumumkannya. Jadi kita nemu, nggak usah kayak ini punya siapa. Nah, dalilnya itu dari Rawahul Abu Daud, ar-rukhsah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fil asa wasud wal habl wal aisyabahi wal asbahi yaltaqathu ar-rajulu yantafa'u bihi rawahul Abu Dawud. Yang kedua itu jika menemukan seekor hewan yang dimana dia dapat menjaga dirinya dari hewan buas. Contohnya tuh seperti sapi, kuda, unta, burung, kijang gitu kan. Kayak ya dia bisa apa ya? Bisa menjaga dirinya lah dari hewan buas. Nah, ini tuh dilarang. Maka tuh hewan-hewan itu tuh dilarang atau diharamkan ya untuk mengambil mengambil hewan tersebut sampai pemiliknya tuh menyadarinya atau mengetahuinya. Jadi kayak sapi kayak gitu-gitu nggak boleh diambil karena itu kan termasuk barang berharga juga kan ya. Nah, dalilnya itu ada jadi di sini ada um, liqauluhu sallallahu alaihi wasallam lima sa'al andolah al-ibl ma laka walaha maha syaqa'aha wa khada'ahu tardal al-mal wa ta'kul as-sajar hatta yajidha rabbaha muttafaqun alaih. Nah, itu dalilnya dari muttafaqun alaih ya udah disetujui oleh para ulama gitu. Nah,
Habis itu yang ketiga itu jadi, jika ada barang lokotoh nih dari jenis harta, uang, perhiasan, terus hewan yang nggak bisa melindungi dirinya sendiri kayak kambing, sapi betina, anak sapi, itu kan kayak nggak bisa menjaga dirinya sendiri gitu kan. Nah, maka semisal kita nemuin, nah itu tuh diperbolehkan untuk mengambilnya. Dan barang yang hilang itu, harta, uang, sama hewan yang nggak bisa melindungi itu dibagi 3 jenis. Pertama itu hewan yang bisa dimakan, kayak domba, ayam, kayak gitu-gitu. Nah, itu bisa kita nemuin itu, nanti ada 3 perkara nih. Nah, 3 perkara ini kita harus ngelakuin salah satunya. Pertama itu boleh dimakan. Terus nanti boleh dimakan tapi nanti diganti gitu. Kalau misalnya udah ketemu pemiliknya nih. Nah, habis itu yang kedua itu bisa dengan dijual. Kemudian uang hasil jualannya itu tuh disimpan, habis itu disimpan tapi setelah diumumkan. Jadi disimpannya uangnya itu nanti bakal dikasih ke pemilik aslinya kalau udah ketemu. Jadi kita umumin dulu, habis itu semisal dalam pengumuman itu kan jangka waktu lama nih, ya udahlah kita jual. Nah, uangnya disimpan, nanti kalau misalnya pemiliknya ada yang ngaku baru dikasih uang itu. Nah, habis itu yang ketiga itu dapat diinfakkan atau dengan cara dia tuh menjaganya nih kayak dia nemu sapi contoh. Dia nemu sapi, habis itu dia ngasih makan, ngasih kandang dan ya segala-galanya lah. Itu kayak merawat gitu. Nah, itu tuh tapi sambil udah diumumin ya, udah diumumin. Nah, itu nafkahnya nanti kalau misalnya pemiliknya udah ketemu nih, nafkahnya nanti tuh bakal diganti oleh si pemilik aslinya. Ya, kalau misalnya pemilik aslinya ketemu gitu. Nah, di sini juga ada dalil itu khadhaha fa innama hiya laka au li akhyak au lidzaib gitu. Lidzaib muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih. Nah, terus di sini di buku ini dijelasin Ibnu Qayyim berkata, jika terdapat kambing maka boleh misalnya ada kambing mana ya, maka boleh tanpa 3 perkara itu. Nah, tetapi jika unta maka harus melakukan salah satu dari perkara tersebut. Jadi semisal kita nemu kambing nih, nah kita langsung ambil aja juga nggak apa-apa gitu. Nah, sedangkan apa namanya, kalau misalnya unta, itu harus salah satunya kayak dari 3 perkara itu. Boleh dimakan tapi nanti diganti, atau enggak, apa namanya, bisa dijual nanti uangnya disimpan sama, dirawat gitu kan. Nah, habis itu jenis yang kedua tadi tadi kan yang pertama itu hewan yang bisa dimakan, jenis yang kedua itu sesuatu yang tidak bisa bertahan lama, seperti buah-buahan, semangka yang maksudnya ya cepat basi lah gitu. Nah, maka orang yang menemukannya itu boleh mengonsumsinya, tetapi nanti harus mengganti rugi atau boleh dijual terus uangnya disimpan gitu. Kalau misalnya barang yang nggak bertahan lama, boleh dimakan tapi diganti, terus boleh dijual tapi nanti uangnya disimpan sampai orangnya ketemu juga. Nah, habis itu jenis ketiga itu selain barang yang di atas, contohnya kayak apa namanya, berupa uang, terus perabotan dan yang lain-lainnya itu wajib baginya untuk menjaga dan diumumkannya gitu. Jadi kalau semisal benar-benar barangnya tuh kayak laptop dan yang lain-lain yang berharga-harga itu harus diumumin sampai orangnya ketemu. Nah, dalilnya itu ada di sini. Hmm, Qala nih, li hadis Zaid ibn al-Khalid Jahni radhiyallahu anhu qala sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam anil luqatah az-zahab wal wara. Faqala i'raf a'raf a'raf waqaha wa fasaha thumma arfaha sunnah fa illam ta'rif fastafaqaha wala takun wadi'ah indaka fa in ja'a talibah talibuha talibuha yauman minad dahar uh, fadafa fadafa fadafaha ilaih wa sa'alahu an sya'ah faqala khadhaha fa innama hiya laka au li akhika
liakhika aw lidzaib wa sa'ala an dallah al-ibl faqala ma laka wa laha maha saqaaha wa hadaaha tar tardama'a wa ta'kul as-sajar hatta yajiduha rabbuha muttafaqun alaih. Ya intinya tuh harus apa namanya, boleh diambil. Ya tadi ya hadis yang menerangkan apa namanya, ya sebenarnya barang itu kan harus dijaga ya, harus dijaga, wajib diumumin. Nah, tapi itu juga boleh diambil. Di hadis itu dijelasin boleh diambil, tapi nanti harus ganti rugi lagi. Gitu. Jadi kayak misal kalian menemukan laptop, kemudian mau dipakai, habis itu ya nanti ganti rugi lagi kalau misalnya pemiliknya udah ketemu gitu. Nah, habis itu masih ada beberapa perkara juga tentang lukotoh ini ya. Semisal di sini aku ngambil dari buku ini 5 aja, tapi sebenarnya di buku ini ada 9 guys. Nah ini lumayan banyak, jadi aku ngambil 5 aja. Nah, pertama itu, jika seorang menemukan barang temuan, nah tetapi tidak mampu untuk menanggung tanggung jawab, maka dia nggak boleh langsung sembarangan ngambil. Jadi harus memikirkan ke depannya, ah kalau misalnya ini barang, duh ini barangnya tuh berharga banget apa enggak, dia bisa tanggung jawab nggak sama barang ini. Kalau mending nggak bisa, ya udah nggak boleh diambil gitu, dibiarin aja di tempat itu gitu. Nah, habis itu yang kedua itu sebelum ngambil barang tersebut harus melihat sifat benda tersebut agar penemu bisa mendeskripsikan barang temuan. Jadi, semisal kita menemukan barang nih, nah habis itu kita tuh harus tahu nih sifatnya tuh kayak apa, kayak dia padat kah atau dia habis jatuh dari mana gitu kan. Nah, nanti pas diumumin kita harus nyertain nih deskripsinya gini 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 gitu. Nah, biar nanti orang yang nemuin apa kayak langsung ketemu gitu. Nggak susah-susah gitu. Terus tuh yang ketiga itu orang yang menemukan wajib baginya mengumumkan barang temuannya itu selama 1 tahun. Jadi setidaknya itu apa namanya, ngumuminnya itu selama 1 tahun. Kalau emang lebih dari 1 tahun, nanti ya udah jadi pindah kepemilikan. Tapi itu nanti ada ikhtilaf ulama lagi gitu. Tapi kebanyakan dari hadis-hadis umum, diambil dari hadis-hadis umum, itu kalau misalnya emang udah lebih dari 1 tahun, ya udah jadi pindah kepemilikan ke kitanya gitu. Habis itu yang keempat. Yang keempat itu, jika suatu saat datang pemiliknya, nah dan sifat barang pemiliknya itu sama persis, misalnya, oh dia nemu dia ngaku kayak ini laptopku kayak gini 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 bukan gitu biasa. Nah itu tuh nggak perlu pakai sumpah atau enggak bukti kayak kayak mana buktinya mana kayak mana sumpahmu dan yang lain-lainnya itu nggak perlu. Jadi ya udah langsung kasih tapi ya eh, insya Allah ya kita serahkan kepada Allah kalau misalnya ada apa-apa. Habis itu, yang kelima itu, jika dalam 1 tahun tersebut sudah diinformasikan dan belum datang pemiliknya dari barang temuan tersebut, maka boleh baginya yang menemukan itu memiliki barang tersebut yang tadi aku jelasin. Kan waktunya itu 1 tahun. Kalau misalnya emang udah lebih dari 1 tahun belum ditemui pemiliknya, berarti itu udah pindah kepemilikan menjadi orang yang menemukannya, gitu. Jadi ini sebenarnya inti dari si Lukotoh itu ya. Untuk perinciannya lagi kayak mungkin ada anak kecil yang menemukan dan nanti tanggung jawabnya ke siapa itu pasti balik lagi ke orang tuanya kayak gitu ya. Di sini dibahas banyak banget. Kalian juga bisa beli aja nih buku ini. Biasanya aku pernah nemu sih di apa namanya book fair gitu. Ada jual buku-buku kitab-kitab kayak gini. Ini bagus banget buat Vicky. Ya buat belajar-belajar dikit gitu, bahasa Arab dan yang lain-lainnya. Terima kasih telah mendengarkan dan menonton video ini. Maaf kalau misalnya ada salah kata atau salah bicara gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. I'm a Muslim, the things I say in everything I do every day. We